Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Dirahmawati dengan NIM 2002 01110092. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai putusan hakim di PT UN, PTT UN, dan di Mahkamah Agung. Seperti yang telah kita ketahui dalam suatu persidangan akhir, maka di situ akan dibutuhkan suatu putusan hakim yang mana untuk mengakhiri suatu persidangan yang telah dilaksanakan. Jadi yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa secara tertulis dan diucapkan di pengadilan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu pembuktian atau putusan bahkan jenisnya yang dibuktikan secara tertulis, maka di sini bisa diragukan kekuatan hukumnya. Jadi putusan tersebut bisa saja ditolak karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengucapan dan pernyataan dari suatu hakim untuk menentukan putusan di muka pengadilan. Putusan di petun ada dua, yakni putusan sela atau bisa disebut dengan putusan antara dan juga putusan akhir. Yang dimaksud dengan putusan sela atau putusan antara adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim bukan akhir persidangan. Jadi putusan sela ini diberikan atau dijatuhkan oleh hakim di tengah-tengah pemeriksaan pada suatu persidangan. Nah, tujuan dari putusan sela ini adalah untuk mempermudah pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Terus juga karena putusan tersebut ini dijatuhkan di tengah, maka putusan sela ini tidak bisa berdiri sendiri seperti putusan akhir. Putusan sela ini hanya dicantumkan pada berita acara persidangan. Terus untuk yang kedua, yakni putusan akhir, di mana putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim di akhir persidangan yang menandakan bahwa suatu proses persidangan tersebut telah usai. Putusan akhir ini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama putusan akhir deklaratif atau deklarator, yang mana putusan tersebut tidak menimbulkan hukum baru. Jadi putusan hakim yang ditentukan dalam putusan deklaratif ini bersifat mutlak, tidak merubah sesuai dengan adanya persidangan tersebut. Terus yang kedua yakni putusan konstitutif, yang berarti putusan yang menimbulkan hukum baru. Jadi putusan ini adalah kebalikan dari putusan deklaratif. Untuk yang ketiga yakni putusan komendantur, yang berarti putusan yang berisi penghukuman atau yang membebaskan kepada kewajiban salah satu pihak. Putusan komendantur ini tidak bisa berdiri sendiri karena putusan tersebut selalu membutuhkan putusan yang lain untuk melengkapi dari adanya keputusan yang diberikan oleh hakim dalam putusan komendantur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.